Berfirmanlah kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati berlimpah-limpah. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Silakan untuk kembali. Shalom, shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saudara dalam anugerah Tuhan, saudara dalam perkenanan dan favor Tuhan. Yang percaya Tuhan amat baik, lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan. Tadi pesan gembala yang Tuhan bawa kita untuk di bulan Maret ini adalah pengharapan. Semua katakan pengharapan. Semua katakan pengharapan. 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 Sau, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa saudara dan saya. Star Magazine bulan Maret sudah terbit. Apa yang tadi disampaikan pesan gembala, kalau Anda punya pengharapan dalam Tuhan, maka Tuhan menjamin hidup saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah berhenti mengalami kebaikan Tuhan. Engkau akan terus mengalami kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ternyata waktu kita punya harapan atau hope, kita punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kita punya keamanan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang mengerti katakan amin. Saudara dikasih Tuhan. Ada 3 berkat yang Tuhan beri. Kenapa? Karena waktu Anda mempunyai pengharapan dalam Yesus. Pengharapan itu jangkar sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Anda berpegang pada Yesus. Anda dijamin oleh Yesus. Surga menjamin saudara dan saya. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang luar biasa. Nah, hari ini saya mau bahas tentang kebenaran ini. Secara komplit di Star Magazine sudah ada. Saudara bisa download di aplikasi kita. Betani FOG Balikpapan. Dan saudara bisa juga dapatkan di FA. Apa yang Tuhan tuntunkan buat kita semua nanti akan dibahas di FA. Kenapa hari ini perlu pengharapan saudara-saudara? Karena terus terang saudara, bahwa goncangan boleh datang, resesi boleh datang. Pandemi ini, bulan ini, paling lambat bulan depan akan turun, bukan lagi dari pandemi menjadi endemi. Artinya sudah harus siap. Keluarga kita harus siap. Gereja Tuhan harus siap menghadapi semua ini yang berubah dengan cepat. Saya dapat kabar kemarin, Bali sudah diizinkan orang masuk dari luar negeri ke Bali dan berangkat dari Bali tidak perlu lagi mengalami 3 hari atau 5 hari atau 7 hari isolasi mandiri saudara, atau mengalami di karantina. Kalau ngomong karantina nggak enak ya, tapi itu bahasa yang paling tepat sebetulnya. Mereka sekarang sudah melakukan itu, pemerintah. 2 tahun saudara kita mengalami pandemi ini. Kalau Anda sadar semua ini, kita ada, kita sehat, kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan tetap baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saudara, kita buka sama-sama firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-6. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yang percaya firman Tuhan ya dan amin, sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, ibadah menjadi pelaku firman Tuhan. Pengharapan, semua katakan pengharapan. Hope adalah sau yang kuat, jangkar, anchor, dan aman. Wow, bukan cuma untuk tubuh, tapi jiwa dan roh saudara. Apa itu pengharapan? Saya mau sampaikan pada saudara satu ilustrasi. Satu kali ada sebuah perlombaan. Ada perlombaan tentang lukisan.
lukisan ini menjadi juara akhirnya. Karena lukisan ini, tema lukisan ini perlombaannya adalah lukisan yang paling unik dan punya makna di balik semua lukisan itu. Ada macam-macam yang memberi lukisan ini, lukisan ini. Tapi pemenangnya adalah lukisan ini. Kalau Anda lihat lukisan ini, Anda akan protes. Lupa, apa yang menarik dari lukisan ini kok jadi pemenang? Lukisan ini seperti sebuah kondisi yang tidak baik. Awannya gelap, kelam, petir, badai. Air terjun mengalir dengan deras. Kayaknya semua buruk. Kayaknya semua tidak baik. Kayaknya semuanya sedang. Gak ada yang, bahasa anak sekarang itu, gak ada keren-kerennya dikit. Apa sih kok ini juara? Next. Ternyata setelah diperhatikan baik-baik, kenapa dia juara? Karena tema daripada lukisan ini adalah kedamaian, keamanan di tengah badai yang mengamuk. Para juri memberi penghargaan sekian juta dolar. Karena ternyata lukisan ini menarik sekali. Kenapa menarik sekali? Kalau Anda lihat, perhatikan baik-baik, memang kelihatan di luarnya air terjun, badai, semua kelam, gelap, petir. Tapi apa yang menarik juri? Karena ternyata di gunung batu itu ada sebuah lubang air di tengah air yang keras, yang deras, yang semua itu di sebuah lubang. Di sebuah lubang itu, next, ada seekor burung yang sedang bersarang. Aman, damai. Bahkan dia sedang mengerangi telurnya. Wow. Akhirnya semua sepakat, pantas lukisan ini menang sekian juta dolar. Karena ternyata betul-betul itulah realita kehidupan ini. Saudara dan saya mau tidak mau, kita tidak bisa lari dari situasi kondisi pandemi yang ada. Saudara dan saya tidak bisa lari dengan konflik-konflik yang terjadi. Saudara tidak bisa lari dari yang namanya resesi karena perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung selesai. Semua kayaknya kalut, semua harga naik. Semua barang-barang pokok naik. Ya. Semua serba menakutkan. Seolah-olah nggak ada jalan keluar. Seolah-olah nggak ada hari depan. Tapi Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, pengharapan, hope itu adalah sau yang kuat. Orang itu, manusia itu menurut sebuah penelitian bisa tahan, tetap hidup kalau dia tidak makan 40 hari. 40 hari orang bisa nggak makan, 40 hari bisa tahan. Nggak makan. Orang bisa tahan tetap hidup kalau tidak makan dan minum 3 hari. Orang, sebuah penelitian, bisa tetap dalam kondisi yang sehat, baik, dia tidak bernapas selama maksimum 2 menit. Tapi rekod pernah mencatat ada orang yang menahan nafas, orang khusus yang punya kemampuan mengolah paru-parunya, katanya 11 menit. Tetapi Bapak Ibu sekalian, manusia didesain Tuhan. Dia akan mati kalau 1 detik saja dia tidak punya pengharapan. Mungkin hari ini saudara bertanya, Pak, apa yang saya harapkan? Semua yang saya harapkan sudah roboh, semua sudah hancur, semua nggak ada harapan. Cuma 1 harapan yang tidak pernah tergoyahkan mungkin menurut Anda. Dan itu menurut Anda tidak pasti.
Tapi saya mau sampaikan itu pasti. Selama Anda dan saya bersama Tuhan Yesus dan hidup bersama Tuhan Yesus, Dialah pengharapan kita, Dialah jaminan kita. Hidupmu dijamin pasti aman dan kuat, dan engkau akan mendapat kerajaan Allah di bumi ini dengan kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Sorakan haleluya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Saudara dikasih Tuhan, kita masuk nanti akhir bulan ini tanggal 28 kita akan masuk dalam puasa raya 40 hari. Emang tiap kali selalu bersama-sama saudara kekasih kita 30 hari mereka berpuasa. Kita 5 hari sebelumnya, kita 5 hari sesudahnya. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi penjaga kota dan menjaga bangsa ini. Mungkin Anda minggu kemarin target, dikatakan Kalimantan ini aman. Orang dikagetkan di Penajam PPU. Minggu kemarin ada gempa 4,3 skala Richter, Pak Ginting. Orang bingung, BMKG bingung. Penyebabnya apa? Saudara dan saya harus percaya bahwa meskipun badai boleh datang, selama engkau dan saya di dalam gunung batu itu, Yesus Kristus batu karang teguh, harapan kita tetap akan dipelihara Tuhan, kita tetap akan aman, kita tetap akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Ternyata kenapa Alkitab menaruh kata pengharapan itu di antara iman dan kasih. Itu yang mengikat. Ada istri yang berkata, Pak, udah gak ada harapan suami saya berubah. Gak ada harapan rumah tangga saya. No. Saya berani ambil katakan, selama kita berharap sama Tuhan Yesus, harapanmu tidak akan pernah habis. Pertolonganmu tidak akan pernah habis. Kemenanganmu tidak akan pernah habis. Mujizatnya masih ada. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Semua katakan pengharapan. Semua katakan pengharapan. Semua katakan pengharapan. Nah, yang muda-muda pengharapannya jangan pikir saudara-saudara masih ada. Kadang-kadang orang muda sekarang, maaf, ukur pengharapan, penghargaannya kecil. Bahasa sekarang cemen. Ya. Coba lihat. Kemarin satu yang mengagetkan, disebut Ratu Ekstasi Indonesia yang terlibat terus-menerus narkoba, terjun bebas dari gedung apartemennya dan mati. Saudara. Saya waktu dapat kabar itu saya ngomong, waduh, kenapa ya kok seperti itu? Seorang anak Tuhan yang pernah jual Yesus, jadi anggota DPR dan ditangkap KPK, kemarin bebas. 9 tahun di penjara. Saudara. Anda tahu dia ngomong begini, sambil menang, saya minta maaf sama warga rakyat Indonesia. Saya bisa bertahan seperti ini dengan vonis 12 tahun. Saya gak sebut namanya. Saudara pasti ngerti. Yang gak ngerti tanya Bu Ringo-Ringo, dia tahu. Saudara. Anda ngerti Bapak Ibu sekalian, dia ngomong begini, saya bisa bertahan sampai hari ini. Karena saya mau lihat anak-anak saya. Mungkin Anda sakit hari ini. Mungkin Anda mengalami persoalan hari ini. Jangan pernah menyerah. Ada harapan bersama Yesus. Siapa saya ada harapan bersama Yesus. Harapanmu tidak pernah berakhir. Pengharapanmu, hope tidak pernah berhenti. Saya mau kasih sebuah data buat saudara yang saya dapat. Tentang pandemi yang terjadi di Indonesia ini sudah hampir 2 tahun. Pertanggal 4 Maret 2020, 1 tahun 368 hari. Sekarang udah tanggal 6. Berarti 2 tahun, kurang lebih 5 hari, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Pertanggal kemarin 4 Maret, hari ke-733 hari.
Ini seorang pakar, Dr. Sigit Prihutomo, MPH. Dia melakukan riset ini dari hari pertama dan memang bidang beliau. Kasus kumulatif di Indonesia itu 5.667.355. Kasus kumulatif COVID-19 ini di dunia sampai tanggal 4 itu hampir 441.005.037.5. Indonesia itu 1,29% dari dunia. Apa yang terjadi saudara? Ini kondisi per tanggal 4 kemarin jam 12 siang. Situasinya seperti ini. Orang yang suspek, yang diambil spesimennya kasus aktif seluruh Indonesia. Dan yang meninggal sampai hari itu hampir 150.000 orang. Kalau Anda lihat data-data ini Anda mungkin bertanya, Pak, apakah ada harapan di hari depan? Loh saudara udah menang loh selama 2 tahun lebih 5 hari ini. Saya percaya kalau Ebenezer Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Sampai hari ini. Maka dia akan Immanuel, tetap akan menyertai. Pandemi apapun, kondisi apapun, Anda harus gunakan kuasa Tuhan lebih besar daripada goncangan yang ada. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau Anda menyaksikan saudara-saudara, belum selesai pandemi ini, muncul perang, krisis perang yang multidimensi menurut saya setelah ini dan sedang terjadi. Di Rusia dan Ukraina. Mungkin ada yang mau menikah tahun 2022, mendengar perang Ukraina dan Rusia. Waduh, jadi nikah apa enggak? Ya, saya kasih tahu buat Anda, kalau kita udah nikah, rumah tangga kita jaga baik-baik, gak ada yang amin saudara. Karena Anda tahu, krisis sedang terjadi. Siap atau tidak siap, bahkan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo yang kita kasih di Rapim TNI dan Polri memberitahukan sebuah fakta yang mengagetkan. Akibatnya apa? Karena terus terang banyak yang mengkhawatirkan, ini saya ambil data-data. Karena perang Rusia Ukraina ini bisa menuju perang dunia ketiga. Karena terus terang Ukraina sudah meledakkan sebuah rudal balistik. Menghancurkan sebuah bandara di Rusia. Dengan jarak 200 km dari tempat peluncuran rudal itu. Jadi Anda perlu tahu, kita harus banyak berdoa hari-hari ini. Harus banyak mempertahankan iman dan pengharapan kita hari-hari ini. Karena data berikutnya memberitahukan ini yang saya ambil. Akibat perang Rusia Ukraina yang belum selesai. Ibrani 12 ayat 26 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu itu suara Tuhan akan mengoncangkan bumi. Tapi sekarang yang berikan janji. Satu kali lagi akan mengoncangkan bukan apa? Bumi saja. Melainkan apa? Langit juga. Jadi yang menakutkan itu bukan perang di bumi. Perang bintang dari langit. Di angkasa luar, saudara-saudara. Anda bisa cek lah. Coba buka di channel khusus. Perang bintang nanti bagaimana. Anda akan kaget di luar angkasa itu sudah banyak satelit yang ada. Dan di satelit-satelit itu sudah ada senjata-senjata laser tingkat tinggi dunia. Yang siap diluncurkan. Yang siap untuk menghancurkan. Jadi betul, lukisan itu jadi juara. Karena saya tahu muka Anda mulai berkerut-kerut. Tadi ada yang kerutnya cuma 1, sekarang udah 8. Ngeri pula ya. Tidak usah khawatir. Lihat gambar lukisan tadi, burung itu tenang, bisa bersarang. Karena dia tahu
urusan yang terjadi, ada yang menjamin hidupnya. Yesus berkata, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan pelihara, apalagi hidup saudara dan saya. Pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan jamin, pasti Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Tepuk tangan yang paling meriah, yang percaya katakan amin. Sekarang harga Pak Presiden umumkan, harus siap nih. Tapi bangsa Indonesia ini tangguh. Gak ada yang amin saudara. Anda tahu harga minyak sekarang udah naik dari 50 sekian dolar per barrel. Minyak mentah. Menjadi sudah hampir 112 dolar. Udah 2 kali lipat. Anda tahu? Gak usah khawatir. Berapapun Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan memberi, melihara hidup kita. Orang gak punya barang bingung. Orang punya barang bingung. Tapi gak usah bingung semuanya. Kita punya Yesus. Jaminan hidup kita segalanya. Siapa percaya kita punya Yesus? Katakan haleluya. Hari ini saudara, kita baca kembali Ibrani 6 ayat 19. Dengan keras. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sau jangkar yang kuat dan apa? Aman. Jadi bukan cuma kuat, kau akan tetap kuat. Kuat itu artinya apa? Tidak goyah, tidak bergeser. Ada orang ngomong begini, orang itu nggak ada matinya ya. Orang itu nggak pernah selesai ya. Dia selalu dapat mujizat Tuhan ya. Dia sudah dapat pertolongan Tuhan. Saya percaya kuasanya tidak pernah berubah. Kebaikannya tidak pernah berubah. Asal kita hidup sesuai firman-Nya. Kita hidup sesuai janji Tuhan. Dan dikatakan, dan aman, semua baca sama-sama. Dan aman bagi apa? Jiwa kita aman. Yang telah apa? Semua baca dengan keras. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Anda baru ngerti kenapa tirai bait Allah itu terbelah waktu Yesus mati di kayu salib. Dan berkata, sudah selesai. It is finished. Gempa terjadi. Lewat pengharapan iman pada Yesus, kita bisa sampai ke belakang tabir. Di mana dikata ayat 20, Kristus Yesus ada. Ibrani pasal yang ke-6 ini, atau latar belakang surat Ibrani ini diberitahukan, adalah sebetulnya dengan latar belakang surat Ibrani ini terutama ditulis pada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan di Yerusalem dan sekitarnya, seperti munculnya Saulus, seperti munculnya berikutnya tentara-tentara Romawi, pejabat-pejabat Romawi, Herodes yang berikutnya, Pilatus yang berikutnya yang lebih kejam. Serta mereka akhirnya secara putus asa secara sosial maupun fisik. Meskipun mereka mendapat anugerah, Saulus telah menjadi Paulus karena dijamah oleh Tuhan. Tapi penganiayaan orang Kristen Yahudi Ibrani yang ada di Yerusalem, di tanah perjanjian, tidak berhenti. Terus makin banyak penganiayaan waktu itu. Mereka kehilangan harapan dan pengharapan. Serta mereka berkata, sudahlah, saya mau kembali ke ritual yang lama, jadi Yahudi aja. Gak usah ikut Yesus jadi Kristen lagi. Penulis kitab Ibrani mengingatkan supaya mereka tetap punya pengharapan kepada Yesus. Pengharapan bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan. Gak ada yang amin, saudara. Tujuan surat Ibrani ini untuk mendorong orang percaya dalam Tuhan agar tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus sampai kesudahan zaman. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya.
Sekali mencintai Yesus, tetap mencintai Yesus selama-lamanya. Sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Supaya mereka maju terus sampai kedewasaan rohani yang penuh dalam perjalanan iman. Serta jangan kembali pada kehidupan lama di bawah hukum Taurat dengan meninggalkan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Semua katakan harapan. Semua katakan pengharapan. Hope. Saya mendapatkan beberapa arti harapan atau hope atau pengharapan itu. Di dictionary Cambridge.org dikatakan begini. Apa itu pengharapan? To want something to happen or to be true and usually has a good reason to things that it might be. Dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti hope atau pengharapan itu adalah keinginan supaya sesuatu yang diharapkan itu terjadi. Dalam bahasa Yunani, Greek, disebut elpis. Semua katakan elpis. Jadi artinya elpis, Yunaninya itu apa? Pengharapan. Elpis, pakai P ya. Elpis. Semua katakan elpis. Kalau Elvis pakai V lain. Emang sih orang suku tertentu diberi Tuhan karunia ngomong V jadi P. Ngomong F jadi P, ngomong P jadi F. Ada lagi yang suku tertentu N jadi NG, NG jadi N. Mungkin Anda belajar bahasa, mungkin ada kendala. Enggak masalah. Tapi kata hope, harapan, itu elpis, pakai P. Hebrunya bahasa Ibraninya mantap. Yakal. Semua katakan yakal. Semua katakan yakal. Yang artinya extraordinary, to wait, to long for, anticipation, expectation, aspiration, desire, future, coming. Jadi apa itu harapan? Menurut kamus Cambridge artinya harapan adalah menginginkan sesuatu untuk terjadi atau menjadi kenyataan yang biasa adalah alasan yang baik. Harapan adalah keinginan supaya sesuatu terjadi. Bahasa Yunani apa? Elpis. Bahasa Ibraninya apa? Yakal. Semua katakan yakal. Yang berarti orang-orang yang menunggu. Jadi orang yang punya pengharapan itu selalu nunggu. Nggak pernah panik. To wait. Menanti-nantikan. Nanti Tuhan. Sabar. Hari ini belum. Besok pasti. Besok belum. Lusa pasti. Nggak pernah putus asa. Nggak ada mati sumbunya saudara. Nggak ada yang amin saudara. Gak pernah lihat orang itu susah, menderita gitu. Padahal kesusahannya banyak gitu kan. Kayaknya dia orang kaya terus gitu. Padahal dompetnya kosong juga. Kemudian mengantisipasi apa yang akan di depan sana. Jadi orang yang punya harapan itu tahu antisipasi ke depan. Dia tahu siapa yang jamin hidupnya. Yakal, semua katakan yakal. Menjadi sebuah keinginan. Yang percaya katakan amin. Serta berbicara mengenai sebuah masa depan yang pasti. Yakal itu masa depan yang pasti.
Tuhan kita Yesus bukan abstrak, bukan Tuhan yang biasa. Tapi dia adalah Tuhan yang menjamin hidupmu. Maka dia berkata, kenapa kau khawatir? Kenapa kau takut? Kenapa engkau putus asa? Berkali-kali Yesus berkata, di mana imanmu? Kenapa engkau putus asa? Tapi waktu dia lihat sebuah iman di tengah ketidakpastian kehancuran, dia berkata, iman sebesar ini, pengharapan sebesar ini belum pernah ada. Saya percaya di tengah situasi apapun, di kondisi apapun, punyailah pengharapan yang pasti, punya pengharapan yang terus menerus, bergantung sama Tuhan, makin bergantung pada Yesus, tetap percaya sama Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Never give up, semua katakan never give up. Jangan pernah nyerah. Saya ketemu orang-orang tertentu kemarin. Saya lihat diwawancara sama Rosiana Silalahi yang model rambutnya kayak ibu gembala, saudara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan sekarang Budi Sadikin memperingati 2 tahun pandemi. Mereka ngomong begini, ditanya, Rosi ini pinter juga pertanyaannya. Maka Silalahi dia, Boru Silalahi ya. Dia tanya begini, Pak Menteri, pernah apa enggak Pak Menteri susah menghadapi COVID ini, pandemi ini? Pak Menteri saya dengar suka menolong orang-orang waktu masalah tahun lalu, membutuhkan kamar oksigen. Pak Menteri bentuk satgas, Pak Menteri betul-betul nggak bisa tidur sampai jam 2 pagi, menolong orang. Dia ngomong iya Pak. Tapi jujur Pak, apa yang menyebabkan Bapak sedih dan menderita? Saya pernah beberapa malam sampai jam 2 pagi menolong orang, menelpon, WA, membantu orang. Tapi saya kecapean, saya tertidur. Bangun-bangun WA itu masuk jam 4, jam 5 pagi. Saya kontak orang itu, gimana sekarang? Jawabannya, maaf Pak, yang Bapak mau tolong sudah meninggal. Dia ngomong, saya sedih. Saya harusnya bisa tolong, tapi kenapa sih tidak bisa tolong? Itu seorang menteri aja bisa punya seperti itu. Tahukah saudara, Yesus, dia tahu apa yang dia perlukan dalam hidup saudara untuk dia berbuat. Dia tidak pernah tinggal diam. Terus ditanya, ini Rosiana Silalahi, memang pertanyaannya tajam. Pak Menteri pernah kena COVID apa enggak? Menteri Kesehatan pernah kena COVID apa enggak? Dia jawab begini, saya pernah mau berangkat ke Korea sama Pak Panglima ABRI. Waktu itu saya wakil Menteri Kesehatan, berarti waktu itu Menteri Kesehatannya Pak Terawan. Saya PCR mau berangkat, saya positif. Waduh, saya stres berat. Saya harus isolasi mandiri. Masuk di karantina di Hotel Syahid. Hotel dia cerita 5 hari. Bu Retno Marsudi, oh iya saya ingat. Awal-awal saudara. Dan tahu saudara, terus ditanya lagi. Ini memang kalau Rosiana Silalahi itu tanya itu tajam. Dan dia nggak nanya begini, Bapak kan Menteri Kesehatan, Bapak banyak tolong orang, Bapak banyak bantu orang. Pernah apa enggak pandemi ini Bapak kehilangan orang yang Bapak bisa tolong, keluarga sendiri tidak tertolong? Dia cerita, saya kehilangan tante saya satu-satunya, keluarga ibu saya yang masih hidup. Tiba-tiba beliau kena pandemi, kena terpapar. Sudah agak terlambat, tapi waktu saya di Bogor, saya bawa bersama Panglima ABRI. Didapat di rumah sakit, dibantu wali kota. Pak Arya Bima dia cerita. Ke rumah sakit PMI Bogor. Saya dapat, baru saja saya perjalanan menuju ke Jakarta. Untuk saya mau ada acara negara lagi. Saya dapat kabar, tante saya meninggal. Saya sedih, saya balik. Yang lebih sedih lagi, segera beberapa jam kemudian saya ikut pengubumiannya.
Saya nggak bisa sentuhan, saya lihat dari jauh. Saya sedih, saya lihat ini loh manusia kayak begini. Manusia nggak ada harganya waktu menghadapi masalah persoalan seolah-olah. Tapi tahukah saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Yesus yang hebat. Saya mau kasih tahu Anda selalu ada hari ini. Anda orang-orang yang tangguh. Anda orang yang hebat. Sejarah dunia nanti akan mencatat. Tahun 20, 21, 22. Waktu pandemi yang hebat. Jutaan orang berguguran. Jutaan, ratusan juta orang terpapar. Tapi ada pemenang-pemenang dalam masa pandemi itu. Yaitu saudara dan saya yang hidup mengasihi Tuhan. Yang punya Tuhan yang luar biasa. Yang punya pengharapan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Akan haleluya. Pagi ini. Yakal. Semua katakan yakal. Semua katakan epis. Maaf kalau ada yang namanya Pak Elvis. Yakal harapan, pengharapan. Yakal hope. Saya percaya hari ini Tuhan menjamin hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal menjamin hidup kita sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Saya tutup dengan ini. Ibrani pasal 6 ayat 19-20. Dikatakan begini. Yakal atau pengharapan itu adalah sau jangkar yang kuat. Yang berlabuh sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus sebagai imam besar kita. Coba baca ayat yang ke-20, kita baca sama-sama. Kenapa ayat ini ada menjadi satu dengan pengharapan? Wow, kalau mau diungkapkan kebenaran ini, luar biasa. Kenapa Yesus Kristus menjamin waktu engkau berharap sama dia? Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi waktu Yesus Kristus menjadi imam kita, bahkan dia menjadi imam besar kita. Waktu Anda dan saya punya pengharapan yang pasti bersama Tuhan, Anda itu sedang berpaut. Artinya begini, Yesus pernah mengalahkan maut. Yesus pernah mengalahkan kemiskinan. Yesus pernah mengalahkan sakit penyakit. Yesus pernah mengalahkan segala sesuatu. Bahkan Yesus pernah mengalahkan dosa. Artinya saudara, waktu Anda punya pengharapan yakal. Semua katakan yakal. Semua katakan yakal. Sama Yesus. Itu loh. Kapal punya banyak jangkar. Banyak saya tanya, punya harapan? Punya. Punya iman? Punya. Punya kasih? Punya. Tapi banyak tidak ngerti, tidak pernah bisa menggunakan jangkar itu, tidak pernah menggunakan harapan itu. Dikatakan dengan jelas Ibrani pasal 6 ayat 19-20. Kita baca sama-sama sekali lagi. Di waktu Anda punya harapan, harapan itu harus dipakai. Kayak kapal, kena badai, kena gelombang, kalau jangkarnya ditaruh diam, terbalik kapalnya. Terhilang arah. Lupa, saya orang Kristen punya pengharapan. Ya, tapi kau nggak pernah pakai pengharapanmu sama Tuhan. Kau nggak pernah turunkan pengharapanmu sama Tuhan. Kau nggak pernah terikat di belakang tabir sama Tuhan. Kau nggak pernah terkoneksi dengan surga. Kau pikir kau mampu, kau bisa, kau sanggup. Kau dengar pendapat orang. Kau pendengar pendapat sosial media. Tapi kau nggak pernah dengar apa kata firman Tuhan. Kau terlalu sibuk dengan semua knowing, suara-suara yang menakutkan itu. Kenapa banyak orang Kristen hilang arah? Kenapa orang Kristen, oh kok saya punya pengharapan karena Tuhan, kok nggak buat apa-apa, nggak tersedia apa-apa? Kata jangkarmu kau biarkan.
Di kapal keluargamu, dalam hidupmu, kok nggak pernah pakai pengharapanmu? Hari dalam nama Tuhan Yesus, pakai pengharapan. Pakailah pengharapan yang jangkar itu. Harus dilabuhkan, harus ditaruh, harus terpaut sampai ke belakang tabir. Engkau sekali Yesus, tetap Yesus. Bukan ucapan, tapi imanmu, harapmu, kasihmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Beberapa teman tanya, Pak, kok cepat sekali Bapak dapat mujizat? Sampai kemarin ada ibu yang sedang bergumul dengan kansernya. Kontak saya, Pak, kok bisa cepat, ceknya di mana? Ya di rumah sakit Pertamina. Bisa ya Pak, cepat. Loh ya bisa, asal bayar. Ya tapi kan kondisi tubuh orang beda-beda gitu kan. Namanya apa? PSA. Oh itu prostat cancer indicator. Saya kemarin kontak dokter yang nangani saya, pangkatnya bintang 1 di RSPAD, Pak Dr. Nindra, spesialis tentang ini urologi. Beliau nangani saya kirim data saya, hasil PSA itu dia ngomong gini, dia langsung telepon saya dan berkata, Pak Pendeta, luar biasa Tuhan Yesus. Kalau Pak Pendeta hari ini sehat, itu karena mujizat dan kuasa Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Enak ngomongnya kalau sudah terjadi Bu, Pak. Waktu mulai 19 Desember itu, sampai terjadi mujizat itu perlu terus berharap. Terus berharap. Terus percaya. Keluarkan pengharapanmu. Yang setuju katakan amin. Saya tutup dengan ilustrasi gambar kapal ini. Dia harus cari segera, yaitu sebuah pulau. Kemudian apa dia lakukan? Dia keluarkan jangkarnya. Inilah pengharapan. Semua katakan ya kalah. Semua katakan ya kalah. Pengharapanmu kepada Tuhan harus terpaut. Pengharapan kepada Yesus jangan goyah. Jangan pernah komplain, jangan pernah marah. Mesin petir, badai, hujan, lombang setinggi apapun. Selama jangkar itu terikat. Mungkin bahaya. Mungkin semuanya. Kapal itu tidak akan pernah goyah. Kapal itu tidak akan pernah bergeser. Karena apa? Jangkar itu, yakal itu, pengharapan dalam Tuhan itu tidak akan membuat kita goyah. Tidak akan pernah mengecewakan pengharapan kepada Yesus. Pengharapan akan Yesus tidak pernah akan gagal. Pengharapan kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Pelayananmu yang sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus, tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan mengalami kemenangan yang luar biasa bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, tanggal 2 Maret kemarin, jadi ini hari keempat sebetulnya. 3 lebih hari keempat. Sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan, kami rilis video lagu pujian. Bersama anak-anak kita, ada Lewi, ada lain sebagainya. Yaitu Goodness of God, kebaikan Tuhan. Saja kita nyaksikan video ucapan syukur kita kepada Tuhan. Goodness of God. Oh
menjamin kita. Dalam Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Tuhan dinyatakan, the goodness of God, pada segala situasi yang sedang kita alami. Mungkin situasi itu, situasi keadaan, mungkin sedang sakit, sedang lemah. Waktu Anda mulai tidak bersungut-sungut, tidak komplain, tidak bertanya mengapa, tapi Anda bisa berkata, kau baik Tuhan. Kita bisa bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Maka Tuhan berkata, kecaplah. Kecap artinya engkau merasakan manis, pahit, asin, pahit, kecut, semuanya. Kecaplah. Yang kedua, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya percaya tahun 2022 dan seterusnya Anda akan mengalami tahun kebaikan Tuhan. Haleluya. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau selamatkan. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau selamatkan. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Tuhan, Kau lihat umat-Mu yang hari ini sadar dan mengerti bahwa pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kami, yang berlabuh sampai ke belakang tabir, di mana Yesus Kristus perintis, imam besar untuk peraturan Melkisedek, berdiri di takhta Maha Kudus di surga yang mulia, yang terkoneksi kepada hidup kami. Kami percaya pagi ini pengharapan mereka tidak pernah mengecewakan. Mereka menerima yang terbaik dari Tuhan, seperti yang mereka percayai, sehingga mereka imani Yesus Kristus penyembuh, Jehovah Rafa, Yesus Kristus yang menyatakan tidak ada, Jehovah Jireh, Yesus Kristus memberi damai sejahtera, Jehovah Shalom. Di dalam hidup setiap kami, urapi kami, urapi hamba-Mu, dan berkati umat-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah, kami tidak akan pernah putus asa. Kami bersyukur. Goodness of God. Katakan, Yesus Kau baik. Tuhan Yesus Kau sangat baik.
Tuhan Engkau terlalu baik. Terima kasih Bapa. Semua yang datang dalam rumah Tuhan yang sudah dijamah oleh Engkau. Kami pulang sama kami datang. Pulang dengan kemenangan. Pulang dengan mujizat. Pulang dengan kesembuhan. Pulang dengan kuasa Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Soli Deo Gloria. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Anak Domba Allah. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.